Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya, Yani Ikawati, SKM MPH dari Prodi Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pengaruh Puasa Ramadan terhadap Kecukupan Jam Tidur Anak Sekolah Dasar atau SD kelas 2 dan 3. Untuk pertama kali saya sampaikan untuk abstraknya. Di sini pada kenyataan yang ada, banyak anak pra-akil balik sudah berpuasa penuh layaknya orang dewasa. Banyak orang tua beralasan dalam mendidik beribadah, khususnya puasa harus dilakukan secara dini dan bertahap. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak pra-akil balik atau anak SD kelas 2 dan 3. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental dengan pendekatan the post-test only control group design. Untuk populasi sebanyak 72 siswa, lalu diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 52 siswa. Untuk pengumpulan data anak kelas 2 dan 3 yang berpuasa Ramadan atau tidak puasa Ramadan dengan wawancara terstruktur. Demikian pula untuk pengumpulan data kecukupan jam tidur anak kelas 2 dan 3 juga dengan wawancara terstruktur. Data dikumpulkan bersamaan dan setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya puasa Ramadan tidak mempengaruhi kecukupan jam tidur anak, tetapi banyaknya kegiatan dan berubahnya jadwal bangun dan jadwal tidur anak yang mempengaruhi kecukupan jam tidurnya, sehingga peran orang tua sangatlah penting dalam menata pola tidur anak agar kualitas tidurnya tidak sampai berkurang. Untuk pendahuluan, memasuki bulan Ramadan, anak belum akil balik tidak termasuk umat yang diwajibkan berpuasa. Tetapi pada kenyataannya, banyak anak pra-akil balik sudah berpuasa penuh layaknya orang dewasa. Puasa pada anak mungkin dilakukan, tetapi harus cermat memperhatikan kondisi normal psikobiologisnya. Bila kondisi itu tidak diperhatikan, maka puasa merupakan beban bagi mental dan kesehatan anak. Selanjutnya akan berakibat mengganggu tumbuh kembang anak. Tetapi bila puasa dilakukan dengan pertimbangan cermat soal kondisi anak, maka dapat merupakan pendidikan perkembangan moral dan emosi anak, menurut Judarwanto 2008. Mengingat fungsi psikobiologis anak berbeda dengan orang dewasa, maka harus dicermati pengaruh puasa terhadap anak. Pengaruh negatif yang harus diwaspadai adalah berkurangnya jam tidur anak. Saat bulan Ramadan, jadwal aktivitas anak berbeda dengan sebelumnya. Dalam bulan tersebut, aktivitas anak bertambah dengan kegiatan sholat tarawih, tadarus, makan sahur, atau kegiatan pesantren kilat. Bila jam tidur ini berkurang atau berbeda dengan sebelumnya, maka akan mempengaruhi keseimbangan fisiologis tubuh yang sebelumnya sudah terbentuk. Gangguan keseimbangan fisiologis tubuh ini akan berakibat menurunkan fungsi kekebalan tubuh yang berakibat anak mudah sakit. Sebaiknya orang tua harus ikut merencanakan dan memantau jadwal aktivitas anak termasuk jam tidur dengan cermat, menurut Judarwanto 2008. Sebaiknya kecukupan tidur anak jangan sampai berkurang selama berpuasa agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Saat tidur lelap, pertumbuhannya berkembang secara laju karena adanya hormon pertumbuhan atau Human Growth Hormone atau HGH. Kekurangan tidur sedikit banyak mengurangi laju pengeluaran hormon itu, menurut Nadesul 2008. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masing-masing guru kelas di SDN 01 wilayah Kabupaten Tulung Agung, diketahui biasanya saat puasa bulan Ramadan, mayoritas anak-anak mengantuk saat pelajaran di sekolah, walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi prestasi belajarnya.
selama berpuasa Ramadan tidak terjadi penurunan prestasi belajar siswa. Mereka mengantuk bukan karena sebelumnya minum obat tidur atau obat lain yang menyebabkan mengantuk, tetapi kebanyakan dari mereka yang mengantuk, selain mereka sedang berpuasa, mereka juga kurang tidurnya. Meskipun siang harinya mereka rutin tidur siang, kurang lebih 1-2 jam, tetapi banyak dari mereka yang malam harinya ikut tarawih dan sepulang tarawih tidak langsung tidur, melainkan melihat televisi dahulu sampai kurang lebih jam 22. Itu ada 30 siswa atau 42%. Belum lagi pada waktu sahur, ada beberapa dari mereka yang tidak tidur lagi, tetapi justru melihat TV dan setelah itu jalan-jalan pagi sampai menjelang berangkat sekolah. Itu ada 11 siswa atau 15%. Yang paling menonjol lagi, tidak ada satupun siswa yang selama puasa Ramadan minum vitamin untuk menjaga ketahanan tubuhnya saat berpuasa. Mereka menganggap minum vitamin bukanlah sesuatu hal yang harus dilakukan saat puasa Ramadan. Dengan latar belakang uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak sekolah dasar atau SD kelas 2 dan 3. Untuk rumusan masalah, pertama, bagaimanakah frekuensi berpuasa anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung? Yang kedua, bagaimanakah tingkat kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung? Yang ketiga, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung? Untuk tujuan penelitian, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan untuk tujuan khusus, di sini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi bagaimana puasa Ramadan anak kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagaimana kecukupan jam tidur pada anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung. Yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung. Untuk manfaat penelitian di sini, manfaatnya bisa bermanfaat untuk lahan praktek, institusi pendidikan, dan untuk peneliti itu sendiri. Untuk keaslian penelitian, penelitian tentang pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 setelah dilakukan pencarian melalui media internet tidak ditemukan judul yang sama. Di sini dapat dikatakan bahwa penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya sehingga dijamin keasliannya. Untuk metode, sesuai maksud dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan post-test only control group design. Penelitian ini dilakukan mulai awal bulan Mei 2019 pada bulan Ramadan 1440 Hijriah, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pertama, untuk kriteria inklusi responden kelompok yang berpuasa Ramadan diantaranya anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa sehari penuh, anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa penuh yang malam harinya ikut sholat tarawih dan makan sahur, anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa penuh dan tidak minum vitamin atau obat tidur atau obat lain yang bisa menyebabkan kantuk. Yang berikutnya adalah anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa penuh yang sepulang tarawih tidak langsung tidur atau melihat televisi dahulu. Untuk yang kedua, kriteria inklusi responden kelompok yang tidak berpuasa Ramadan antara lain anak SD kelas 2 dan 3 yang tidak berpuasa, kemudian anak SD kelas 2 dan 3 yang tidak berpuasa dan tidak minum vitamin atau obat tidur atau obat lain yang bisa menyebabkan kantuk.
Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini, kriteria eksklusi responden kelompok yang berpuasa Ramadan pertama adalah anak SD kelas 2 dan 3 yang puasa setengah hari. Yang kedua, anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa penuh tetapi malam harinya tidak ikut sholat tarawih dan makan sahur. Yang ketiga, anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa penuh dan minum vitamin atau obat tidur atau obat lain yang bisa menyebabkan kantuk. Yang keempat, anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa penuh yang tidak masuk sekolah saat dilakukan penelitian. Berikutnya adalah kriteria eksklusi responden kelompok yang tidak berpuasa Ramadan. Pertama adalah anak SD kelas 2 dan 3 yang tidak berpuasa karena sakit. Yang kedua, anak SD kelas 2 dan 3 yang tidak berpuasa yang tidak masuk sekolah saat dilakukan penelitian. Untuk teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara terstruktur kepada responden. Dari hasil wawancara kepada responden dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi yang dikonfirmasikan dalam bentuk prosentase dan tabulasi. Data diolah dengan menggunakan cara statistik non-parametrik uji beda man-with-mean. Untuk hasil penelitian, ada data umum di sini. Yang pertama adalah gambaran lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di SDN Kates 01 wilayah Kabupaten Tulungagung. Untuk lokasinya berada di Desa Kates, Kecamatan Kawan, berbatasan sebelah barat dengan Kecamatan Pagowojo, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangrejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karanganom, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Banaran. SD ini berdiri sejak tahun 1951 dan berada di bawah naungan Pendidikan Nasional Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dengan status negeri. Untuk hasil penelitian berikutnya yaitu untuk karakteristik responden. Yang pertama, jenis kelamin responden. Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden yang terbanyak adalah perempuan, yaitu 28 responden atau 54% dari 52 responden. Yang kedua, umur responden. Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa terdapat 27 responden atau 52% yang berusia 9 tahun dari 52 responden yang berusia 8-10 tahun. Yang ketiga, jenjang pendidikan responden. Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa terdapat 28 responden atau 54% yang kelas 3 SD dari total sebanyak 52 responden. Untuk data khusus, pertama adalah karakteristik variabel distribusi puasa Ramadan anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 Tulungagung. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa responden yang berpuasa Ramadan atau puasa penuh sebanyak 32 siswa atau 61,5% dari 52 responden. Yang kedua, karakteristik variabel distribusi kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 yang berpuasa Ramadan di SDN Kates 01 Tulungagung. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa dari 32 responden yang berpuasa Ramadan atau puasa penuh yang memiliki kecukupan jam tidur kategori kurang sebanyak 8 siswa atau 56,25%. Yang ketiga, karakteristik variabel di sini adalah distribusi kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 yang tidak berpuasa Ramadan di SDN Kates 01 Tulungagung. Berdasarkan diagram di samping, diketahui bahwa dari 20 responden yang tidak berpuasa Ramadan yang memiliki kecukupan jam tidur kategori cukup sebanyak 10 siswa atau 50%. Untuk tabulasi silang antar variabel berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa responden berpuasa Ramadan atau puasa penuh dengan kecukupan jam tidur kurang ada 18 responden atau 34,6%. Dan responden yang tidak berpuasa Ramadan dengan kecukupan jam tidur cukup ada 10 responden atau 19,2%.
Untuk hasil uji statistik, setelah dilakukan uji statistik dengan uji Mann-Whitney dengan alfa sama dengan 0,05, didapatkan hasil dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,497, lebih besar dari 0,05. Maka terima H0 yang berarti tidak ada pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 Tulung Agung. Berdasarkan tabel 2 di atas, maka kita juga dapat mengetahui menring kecukupan jam tidur anak yang tidak berpuasa sebesar 28,10, sehingga dapat dideskripsikan bahwa kecukupan jam tidur anak yang tidak berpuasa lebih besar daripada anak yang berpuasa. Untuk pembahasannya, yang pertama frekuensi puasa Ramadan anak SD kelas 2 dan 3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 52 responden, lebih banyak responden yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau puasa penuh daripada yang tidak berpuasa. Di sini ada 20 anak dari 32 anak. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori tentang syarat puasa di mana disebutkan bahwa salah satu orang Islam yang memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan adalah balik atau cukup umur, menurut Nurailah 2007. Fakta dan teori di atas menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada salahnya apabila anak berakil balik ikut melaksanakan ibadah puasa Ramadan, walaupun dalam syariat Islam, anak berakil balik tidak termasuk umat yang diwajibkan berpuasa. Karena banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan mengenalkan puasa pada anak berakil balik, yaitu diantaranya melatih anak untuk belajar sabar, menjaga perilaku dan mengendalikan emosi, meningkatkan penghayatan dan pengalaman agama anak, karena suasana dan semua orang Islam di seluruh dunia melakukan puasa. Untuk pembahasan kecukupan jam tidur anak kelas 2 dan 3, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari 52 responden yang berpuasa Ramadan memiliki kecukupan jam tidur kurang sebesar 18 responden, atau 34,6%. Sedangkan yang tidak berpuasa Ramadan dan memiliki kecukupan jam tidur kurang sebanyak 9 orang atau 17,3%. Salah satu pengaruh puasa terhadap anak adalah berkurangnya jam tidur anak. Saat bulan Ramadan, jadwal aktivitas anak berbeda dengan sebelumnya. Dalam bulan tersebut, aktivitas anak bertambah dengan kegiatan sholat tarawih, tadarus, makan sahur, atau kegiatan pesantren kilat. Bila jam tidur ini berkurang atau berbeda dengan sebelumnya, akan mempengaruhi keseimbangan fisiologis tubuh yang sebelumnya sudah terbentuk. Karena gangguan keseimbangan fisiologis ini akan berakibat menurunkan fungsi kekebalan tubuh yang berakibat anak mudah sakit. Sebaiknya orang tua harus ikut merencanakan dan memantau jadwal aktivitas anak termasuk jam tidur dengan cermat, menurut Yudarwanto 2008. Dari hasil penelitian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa berpuasa Ramadan berpengaruh terhadap kecukupan jam tidur anak karena dalam bulan tersebut lebih banyak aktivitas yang dilakukan daripada sebelum berpuasa, seperti kegiatan sholat tarawih, tadarus, makan sahur, atau kegiatan pesantren kilat. Jadi yang menyebabkan berkurangnya jam tidur anak saat puasa Ramadan bukan karena puasanya dijalani, tetapi karena lebih banyak kegiatan yang dilakukan di bulan puasa, sehingga bisa berakibat menurunkan fungsi kekebalan tubuh yang berakibat anak mudah sakit. Prestasi akademik menurun, bahkan yang lebih parah angka kenakalan dan absensi para murid bisa meningkat karena kurangnya mencukupi kebutuhan tidurnya. Yang ketiga, pembahasan untuk pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur pada anak SD kelas 2 dan 3. Berdasarkan hasil uji statistik Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,497 dengan nilai alfa sama dengan 0,05. Maka terima H0 yang berarti tidak ada pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3. Berdasarkan hasil Mann-Whitney
diperoleh nilai kecukupan jam tidur anak yang tidak berpuasa sebesar 28,10. Maka dapat dideskripsikan bahwa kecukupan jam tidur anak yang tidak berpuasa lebih besar daripada anak yang berpuasa, sehingga tidak ada pengaruh puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur anak SD kelas 2 dan 3. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kecukupan jam tidur anak, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa puasa Ramadan bukanlah satu-satunya faktor penyebab terganggunya kecukupan jam tidur anak, karena ada kegiatan lain yang sebenarnya tanpa kita sadari telah mengurangi kecukupan jam tidur anak. Kegiatan itu adalah bermain dan menonton TV. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 Tulungagung yang berpuasa Ramadan atau puasa penuh, yaitu sebanyak 32 responden atau 61,5% dari 52 responden. Yang kedua, anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 Tulungagung yang berpuasa Ramadan dan kecukupan jam tidurnya kurang sebanyak 18 responden atau 34,6% dari 52 responden. Sedangkan anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 Tulungagung yang tidak berpuasa Ramadan dan kecukupan jam tidurnya kurang yaitu sebanyak 9 responden atau 17,3% dari 52 responden. Yang ketiga, tidak ada pengaruh yang signifikan antara puasa Ramadan terhadap kecukupan jam tidur pada anak SD kelas 2 dan 3 di SDN Kates 01 Tulungagung. Demikian penjelasan dan ulasan dari artikel kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.